Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadrat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membicarakan tentang ismur ruh atau nama ruh, yang akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh ulama-ulama kita, baik secara langsung ataupun di media sosial, dan juga menjadi perbincangan umat Islam khususnya di negara kita tercinta ini. Maka untuk itu dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang nama ruh menurut pandangan ulama syariat, menurut pandangan ulama tarekat, dan menurut pandangan ulama hakikat. Menurut pandangan ulama syariat, bahwa nama ruh itu sama dengan nama jasad. Tidak ada perbedaan antara nama ruh dengan nama jasad, melainkan dia adalah satu kesatuan. Mengapa demikian? Karena tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan adanya nama ruh itu secara khusus berbeda dengan nama jasad. Adapun menurut pandangan ulama tarekat, maka di sini mereka terbagi ke dalam dua golongan. Menurut sebagian ulama tarekat sama dengan pandangan ulama syariat, bahwa nama ruh dan nama jasad itu adalah merupakan satu kesatuan. Tidak ada nama ruh tersendiri, tidak ada nama jasad tersendiri, melainkan nama ruh itulah nama jasad dan nama jasad itulah nama ruh. Mereka juga menggunakan dalil yang sama, bahwa tidak ditemukan dalil yang sahih tentang nama ruh itu secara khusus. Adapun golongan kedua dari ulama tarekat meyakini bahwa nama ruh itu berbeda dengan nama jasad. Jasad mempunyai nama tersendiri dan ruh mempunyai nama tersendiri. Jasad ini diberikan nama oleh bapaknya jasad atau bapak biologisnya jasad. Adapun ruh, maka menurut mereka diberikan nama oleh abu ruh atau bapaknya ruh. Siapa bapak ruh menurut mereka? Adalah tiupan pertama dari Allah Subhanahu wa taala, namanya Ahmad, atau dengan nama lain Ruhullah atau Ruh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ruhullah ini kemudian Allah baru menciptakan makhluk pertamanya yang bersumber dari ruh Allah itu, maka tercipta makhluk pertama namanya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah terciptanya alam semesta. Maka semua ruh yang ada di alam ini, ruh manusia ini, dia bermuara kepada bapak ruh, yaitu Ahmad atau Ruh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti yang memberikan nama ruh itu, bagi yang bisa langsung kontak dengan ruh Allah atau yang bisa kontak dengan Ahmad, maka dia bisa mempertanyakan akan namanya. Tapi kalau tidak bisa, maka menurut mereka bisa menanyakan lewat mursyidnya atau guru-guru mursyidnya, guru pembimbingnya di dalam tarekat. Kemudian nanti guru mursyid akan mempertanyakan kepada wali ghaus. Wali ghaus menurut mereka adalah wali tertinggi yang mewarisi akan ruh dan qalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti wali ghaus itulah yang akan mempertanyakan nama orang yang ingin mengetahui nama ruhnya itu kepada Ruhullah atau kepada Ahmad. Maka mereka nanti akan mengabarkan kepada mursyid, mursyid akan mengabarkan kepada murid-muridnya. Maka menurut mereka di akhirat nanti orang akan dipanggil dengan nama ruhnya. Maka kalau kita lihat di sini ada terjadi perbedaan pendapat baik ulama syariat ataupun ulama tarekat di antara sesama ulama tarekatnya. Menurut kami perbedaan ini adalah masih dalam ranah ijtihadi, yaitu perbedaan pendapat yang ijtihadi furu'iyah, yang terjadi perbedaan ijtihad di dalam cabang akidah. Karena tidak ada di dalam pokok akidah itu, maksudnya di dalam rukun Islam yang 6 itu ada tercantum nama ruh menjadi salah satu rukun Islam. Maka ini karena di dalam cabang akidah, maka dia masih masuk ke ranah ijtihad.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hakim atau seorang mujtahid itu berijtihad, maka kalau benar ijtihadnya dapat 2 pahala. Namun kalau ijtihadnya salah, maka mendapatkan 1 pahala. Karena ini adalah masuk ranah ijtihad furu'iyah, cabang dari akidah, maka mari kita berlapang dada. Baik yang mengakui ada namanya ruh atau yang tidak mengakui ada nama khusus bagi ruh itu. Kita perkecil perbedaan dan kita perbesar bersamaan. Ketika kita sepaham dan sependapat, mari kita saling menguatkan. Tetapi kalau kita berbeda pendapat, berbeda pemahaman, mari kita saling menghargai, saling menghormati. Karena persatuan ini adalah mahal. Oleh karenanya, dalam hal ini, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya kita yang berada di negeri tercinta Indonesia ini. Adapun pandangan ulama hakikat tentang ruh, maka tentang nama ruh itu tidak menjadi pembahasan pokok di dalam ulama hakikat. Karena nama ruh ataupun nama jasad itu hanya merupakan simbol-simbol saja. Maka ulama hakikat tidak mementingkan pembahasan di situ karena mereka adalah langsung menuju kepada pembahasan yang intinya yaitu mengenal rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka nama-nama makhluk ini bagi ulama-ulama hakikat penting tetapi tidak menjadi pokok pembahasan karena dia hanya sekedar wasilah-wasilah saja. Maka di dalam pandangan ulama hakikat yang dibahas itu adalah bukan lagi nama makhluk, tetapi yang dibahas itu adalah nama-nama Allah. Yang dibahas itu adalah sifat-sifat Allah, baik pokok sifat yang 20 ataupun sifat-sifat yang lainnya. Yang dibahas itu adalah tentang af'alullah. Kemudian yang dibahas itu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bisa meramu, bisa mengkaji, bisa memahami bahwa nama-nama yang banyak ini bergantung pada satu nama, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat yang banyak ini bisa bergantung kepada sifat yang ahad, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana af'al-af'al yang kelihatannya banyak ini bermuara kepada satu af'al, satu perbuatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zat-zat yang numpang-numpang ini bisa dihakikatkan menjadi zat yang ahad, zat yang abadi, yang wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Di mana kita lebih fokus kepada pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak disibukkan dengan pembahasan tentang simbol-simbol yang melekat pada makhluk, karena sesungguhnya itu adalah masuk ke tataran pembahasan syariat yang menjadi nanti wasilah kepada mencapai derajat yang tertinggi ma'rifatullah, yaitu ma'rifat akan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian juga kami menyampaikan pesan kepada saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang berada di dalam syariat, ulama-ulama tarekat, kalau belum mencapai derajat ma'rifatullah berdasarkan hakikat Allah Subhanahu wa taala, masih terpaut dengan simbol-simbol, masih terpaut dengan nama-nama, maka janganlah terlebih dahulu memponis bahwa orang ahli hakikat, oleh orang yang ahli makrifat itu adalah sesat. Karena mungkin keterbatasan ilmu kita yang belum bisa menjangkau ilmu yang berada di atas ilmu kita, karena sesungguhnya ilmu Allah itu seperti lautan yang sangat luas, sementara ilmu kita ini tidak lebih dari setetes air di tengah samudra yang sangat luas. Untuk itu mari kita berfastabiqul khairat, terus meningkatkan derajat keilmuan kita dari ulama, dari syariat menuju pada tariqat, kemudian kita hakikatkan syariat, kemudian kita berusaha untuk mengkaji akan hakikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampailah kita kepada ma'rifatul haq, yaitu ma'rifat yang betul-betul hakul yakin secara lahir dan batin, bahwa tumpuan segala sesuatu itu
hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.